Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah menggolongkan kita semua menjadi pengikut-pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak nanti di hari kiamat kita dikumpulkan dalam barisan Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita tercinta, orang tua kita Habib Ahmad bin Abdullah Al-Aidrus, Habib Hasan Al-Hamid, dan juga para hadirin beserta daurah. Mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat, kita senantiasa dalam perlindungan Allah dan senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di hari ini kita berkesempatan kembali kumpul dalam kajian daurah kitab Risalatul Jami'ah di bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari kita saat ini menjadi hari-hari yang indah, hari-hari yang baik yang Allah berikan penuh kebaikan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kitab kita niatkan niat menuntut ilmu yang diajarkan oleh Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله والدعاة إلى الخير والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وجنته منه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, di dalam pembahasan minggu lalu guru kita Habib Mujtaba Syihab sudah melanjutkan kita punya kajian daurah sampai pembahasan tentang syarat sahnya salat. Yushtaratu li sihhati shalah, hal-hal yang disyaratkan untuk sahnya salat, berarti hal yang wajib, hal yang penting. Disebut sahnya salat artinya syarat yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai salat. Syarat-syarat ini harus sudah kita siapkan, ya. Apalagi termasuk syarat yang kita siapkan dari sebelum salat dan ketika salat sampai selesainya salat. Syarat sah berarti syarat sah atau benarnya salat kita. Ini sangat penting, ya, dan penting kita pelajari. Banyak orang yang menyepelekan atau menggampangkan syarat salat yang biasa. Ya, mereka enggak memperhatikan syarat-syarat sahnya salat. Makanya sering kita perhatikan banyak orang salat akhirnya jadi pertanyaan, salat begini sah enggak? Ya, yang hakikatnya salatnya tidak sah. Ini perlu menjadi perhatian. Sebagaimana disampaikan oleh guru kita di waktu yang lalu, wa yushtaratu li sihhati shalah ma'rifatu dukhulil waqt bi yaqin atau ijtihad. Di antaranya yang pertama adalah harus mengetahui masuknya waktu. Jadi sudah tahu masuk waktu berarti kita sholat setelah masuk waktu. Enggak boleh sholat sebelum masuk waktu. Enggak sah. Orang sholat zuhur belum zuhur dia udah sholat. Enggak sah. Biasanya maghrib belum ada sholat. Ini dia.
Dengan yakin atau dengan ijtihad. Au ghalabatud dhann, atau tingkat banyaknya prasangka kita kepada waktu ini udah masuk. Ya, ghalabatud dhann yang mana kalau ijtihad ini dengan sungguh-sungguh biasanya suka ada tanda-tandanya. Kalau ada orang kerja biasanya kalau dari habis asar melakukan ini sampai maghrib itu biasanya menghabiskan ini ijtihad. Ya, kalau Ramadan prasangkanya penuh yang banyak. Nah, fa in shalla ma'asya lam tasih salatuhu, disebutkan juga apabila kita salat dengan keraguan maka tidak sah salatnya. Ragu, masuk belum? Salat aja. Nanti ragu itu salat, enggak sah salatnya. Ya, wa yashtaratu ma'rifatul qiblah, dan kemudian yang kedua syaratnya adalah harus mengetahui kiblat. Kiblat kemana? Sana. Ya. Dia harus tahu. Syarat. Kalau bisa ada sholat baru dia tahu kiblat kemana. Dari dia sholat, sebelum sholat nggak mempersiapkan kemana kiblat. Persiapkan lu cari tahu. Kalau di tempat mungkin kita cari dengan arah. Terus sekarang zaman canggih pakai handphone, pakai GPS ya. Ya, tapi ada yang akurat, ada yang tidak akurat. Jadi kita mesti hati-hati juga. Ya, biasanya ada satu wilayah tuh suka ditandai. Kadang kita kalau dakwah kemana tuh ada di hotel suka ada tuh kiblat, biasanya ditandai. Kalau yu'raf fil bilad, biasanya di wilayah-wilayah itu suka udah biasa tahu kemana kiblat. Nanti tanya orang rumah, tahu saya. Nanti tanya orang rumah yang lagi main di rumah orang, kemana kiblat kemana ya? Kagak sholat itu orang. Ya. Yang kiblat aja nggak tahu bagaimana ceritanya. Nah, itu penting. Nah, wajib satrul aurah. Nah, syarat yang berikutnya adalah wajib menutup aurat. Wajib hukumnya. Ya, wajib menutup aurat. Al-aurah lugatan an-naqs. Aurat itu secara bahasa adalah an-naqs, kekurangan. Ya, kekurangan. Tapi secara syariat ya secara syariat yajibu satruhu wa yahrumu nadhruhu. Aurat itu adalah sesuatu yang wajib kita tutupi dan haram melihatnya. Ya, haram melihatnya. Siapa haram? Orang melihatnya. Itu aurat. Kita juga yang wajib orang tutupi dan kita haram melihat itu aurat. Ya, kalau ditanya aurat itu apa artinya? Aurat itu adalah yang wajib ditutupi. Ya, adalah yang wajib ditutupi dan haram kita melihat. Ini disebut aurat. Kalau secara kekurangan anak secara bahasa berarti aibnya orang juga auratnya orang, kan wajib kita tutupi, haram kita ceritain. Aurat disebutnya. Itu buka-buka aurat aneh, maksudnya itu buka aib. Ada secara bahasa bisa dipakai, tapi secara syariat tentang permasalahan yang sedang kita bahas, aurat itu artinya sesuatu yang wajib kita tutupi dan haram kita melihatnya. Nah, di sini disebutkan ya bisa dengan penutup ya. Wa yushtarat, dari satir ini apa yang disyaratkan? Ya, yushtarat kaunuhu yamna idrakul lawnil basyarah. Yang menutupi kita punya aurat itu harus sesuatu yang menghalangi ya orang bisa melihatnya, idrak launul basyarah, warna kulit kita. Jadi nggak sah kalau ente pakai kayak sekarang ada jas hujan tuh, jas hujan atau apa ya, kan dia terlihat tuh kulitnya. Ada orang nggak pakai baju, dia pakai jas hujan doang. Ini haram, nggak boleh. Itu tidak dikatakan penutup aurat. Ya, tidak dikatakan satir. Karena satir itu harus adalah sesuatu yang bisa menghalangi pandangan mata melihatnya, itu disebut satir. Jadi nggak sah kalau kita pakai baju tapi bajunya transparan. Bajunya transparan kelihatan, nggak boleh. Karena kan banyak jaket jas hujan ya. Jas hujan kan warnanya biar karena warnanya kuning, kulit kelihatan. Kalau ente nggak pakai, ente pakai tangan pendek, ente pakai jas hujan, tangannya kelihatan. Ya, kecuali jas hujan yang tebal itu, yang buat olahraga atau apa.
ada jas, biasanya majelis Rasulullah punya jas hujan dulu, itu nggak kelihatan, ya. Ya, karena dia warnanya juga menutupi. Jadi harus yang bisa menutupi terlihatnya warna kulit kita. Kaunuhu malbusan, dan harus sesuatu yang dipakai. Ya, kaunuhu malbusan. Ya, fala yakfi kaunuhu fi hufra aw khimah. Enggak cukup kalau kita menutup aurat dengan sesuatu yang enggak kita pakai. Contoh, ada orang gali kubur dalam, terus dia sholat di kuburan telanjang. Itu yang enggak ada yang melihat saya. Kan ketutupan sama kuburan. Boleh ya. Atau khemah, itu bikin khemah di rumah ente. Ente bikin khemah di rumah ente, kan dipakai nih lah, bukan dipakai, itu khemah cuma dibuat. Memang nutupin ente sholat di dalam sendiri, nggak kelihatan ente nggak pakai pakaian. Jangan terbuka auratnya semua, tapi itu tidak sah. Karena syaratnya satir harus sesuatu yang dipakai, baju, celana. Nah, ini syaratnya satir, sarung, gamis, apa itu syaratnya satir. Ya, ini dua syaratnya penting. Ya. Kemudian di sini disebutkan tahir, harus satirnya ini yang menutupi auratnya ini harus suci. Harus yang suci, nggak boleh yang najis. Asal mubah, yang boleh dipakai. Apa yang nggak boleh? Seperti laki-laki pakai sutra, nggak boleh. Sutra asli nggak boleh. Ya, itu sutra asli benangnya dari apa namanya, ulet ya, dari ulet sutra asli. Ulet tuh dia, mohon maaf, buang air besarnya itu benang, hasilnya jadi benang. Ya, itu jadi benang sutra asli. Ini nggak boleh dipakai karena nggak mubah. Ya, tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Emas nggak boleh. Itu pakai baju dari emas. Emang kagak kelihatan badan ente, ditutup, itu pakai, katakan. Tapi nggak sah karena ente nggak boleh laki-laki. Beda sama perempuan. Perempuan juga kalau pakai baju dari emas juga nggak boleh. Karena lebih daripada apa namanya, hiasan. Udah bangga dia pakai baju emas. Ya, belum ada yang begitu ya. Allahu a'lam. Tapi intinya para fuqaha menyampaikan seperti ini sebab ini syaratnya. Ya, ini penting. Jadi harus tahir mubah. Penutupnya harus satir, tahir mubah. Jangan lupa. Ya, harus yang suci, yang bersih, enggak boleh yang najis. Nanti bikin apa, misalkan dari kotoran hewan atau dari apa ya. Wallahu a'lam. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan adalah aurah. Adapun aurat, saya pernah jelasin dulu di daurah Risalatul Jami'ah tentang aurat. Ini kita ulangi. Ya, memang di sini dijelaskan, jadi kita ulangin supaya tambah pemahaman kita lagi, mengingat pelajaran kita waktu itu. Nah, aurat laki-laki perempuan itu ada perbedaan. Nah, disebutkan auratnya laki-laki itu ada 4. Yang pertama fil khalwah, di dalam kesendirian. Auratnya laki-laki di dalam kesendirian. Ya. Apa saja fil khalwah? Sawatan, 2 kemaluannya, kemaluan depan, kemaluan kubul dan duburnya. Ya, kubul dan duburnya itu aurat kita. Jadi kita jangan ya senang ngeliatin aurat kita sendiri. Ya. Itu usahakan jangan. Ya. Bahkan ada ulama yang memakruhkan. Jadi makruh kita ngeliatin kemaluan kita. Ya. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di antara kemuliaannya itu beliau seumur hidupnya dari kecil enggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Ya, orang yang hebat, mulia pilih yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak pernah lihat kemaluannya sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, laki-laki fi shalah wa indan nisa al-maharim wal rijal. Laki-laki auratnya di dalam salat atau di hadapan perempuan yang muhramnya. Ya, perempuan yang muhram. Perempuan muhram siapa? Keluarganya. Ya, misalkan anak,
anak ibu, istri bukan ya, anak ibu, ya anak perempuan, ibu, bibi itu muhram. Ya saudara bapak, saudara ibu, ya cucu itu muhram. Ya kemudian ponakan perempuan itu muhram. Ya kalau sepupu bukan muhram. Ya sepupu bukan muhram, makanya boleh dinikahkan. Kalau muhram kan haram dinikahkan. Ya siapa aja? Pertama yang kita laki-laki nih, ibu, anak perempuan, saudara ayah, bibi kita, saudara ibu, bibi kita nih namanya. Kemudian anak dari saudara kita laki-laki. Ya, kemudian anak dari saudara kita perempuan. Ya, kemudian apa tadi? Anak udah ya. Anak ibu, saudara bapak, saudara ibu, anak dari saudara kita perempuan, anak dari saudara kita laki-laki, satu lagi cucu, ya cucu sudah. Ya, ini ada berapa? Ada 7 itu muhram. Atau kalau dalam itu dalam nasab, dalam susu gitu juga, dalam musyawarah, dalam pernikahan, mertua perempuan kita, ya terus menantu kita perempuan, terus anaknya istri kita nikah sama perempuan udah punya anak, anaknya perempuan muhram kita nggak boleh dinikahkan. Kemudian satu lagi istrinya ayah kita, ibu tiri kita itu muhram, nggak boleh dinikah. Ini kalau di total jadi ada 18. Nah, kalau laki-laki itu, kalau perempuan begitu juga baliknya. Jadi kalau perempuan bapaknya, anak laki-lakinya, pamannya, gitu ya, dan seterusnya. Nah ini muhram warijal, dan kita laki-laki di hadapan laki-laki juga. Kita laki-laki di hadapan laki-laki, auratnya apa? Apa yang harus kita tutupi? Ma baina surrati wa rukbah, di antara surrah pusar sampai rukbah, sampai dengkul kita, lutut kita. Ya, di antara pusar sampai lutut. Itu yang harus kita tutupi, aurat kita. Ya, jadi kalau misalkan nanti ketemu ibu ente, ya jangan pakai celana pendek, aurat. Ya, aurat. Oh di rumah Habib, biar di rumah. Ya, aurat ente. Ente ketemu anak perempuan ente pakai celana pendek, aurat. Ya, orang kan nggak sadar, banyak orang di rumah Habib anak saya, bukan masalah anak saya, aurat. Boleh, harus tutupin antara pusar dan lutut. Misalnya ente nggak pakai baju masih nggak muskil lah, tapi lebih baik kita tutupin juga. Ya, menghormati. Hakala. Ya. Lakin yajib satru syai' minhuma li qa'idati ma lam yatim bihi wajib illa bi fa wajib. Jadi nutupinnya lebihin di atas pusar, makanya pakai baju di atas di bawah lutut, makanya pakai celana panjangnya. Jangan pakai celana pendek, sebab ada kaidah tidaklah menyempurnakan yang wajib, berarti hukumnya itu juga wajib. Ada yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Kemudian yang ketiga, auratnya laki dan nisa al-ajnabiyyah jami'ul badan. Di hadapan perempuan yang bukan muhram, ya perempuan lain semuanya, semua badannya harus tutupin. Jadi laki-laki juga auratnya sebenarnya semua badan harus ditutupin. Cuman ada yang yufarriqu baina rijal wa nisa, yang membedakan kalau perempuan memang pakaiannya tertutup sama laki. Selebihnya pakai laki kesibukannya di luar bekerja, perempuan kesibukannya di rumah mengurus anak, mengurus suami, maka ya laki lebih banyak di luar, jadi perempuan yang harus lebih tertutup. Ya, di dalam rumah, laki di luar dengan kesibukannya. Tapi seluruh badan, artinya jangan menampakkan diri. Itu senang ada perempuan lewat nongoli aurat, apa carmuk ya, cari muka, apa bahasa kita genit, ya genit tuh ada cewek. Ya jangan, orang laki jaga diri dia.
Jangan senang dilihat sama orang perempuan, aurat sebenarnya. Makanya banyak orang-orang soleh kalau udah lewat perempuan tutupin, laki ditutupin, ya ada aurat. Yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang keempat, indah halilatihi, di hadapan halalnya itu istrinya, az-zawja wal amah atau budaknya. Zaman dulu kan ada perbudakan. Ya, budakan halal untuknya. Karena disebut halilati, yang halal untuknya. Kalau bilang indah zaujatihi, sebab ada zaujah, ada amah. Amah itu artinya budak. Apa auratnya? Lah aurat, gak ada aurat. Ente di hadapan istri, ente gak ada aurat. Serah ente gak mau pakai pakaian, ente kelihatan depan istri ente, mafi muskilah, gak ada masalah. Ya, lebih baik dianjurkan seperti misalkan orang yang sudah beristri berhubungan tutupin pakai selimut, ya, jangan terbuka-buka, itu afdhalnya. Jadi 4 ini tadi aurat laki-laki, masih ingat ya. Yang pertama dalam kesendirian halwa, artinya sholat yang kita dari kamar mandi jangan dilihatin, ya, kemaluan depan, kemaluan belakang. Terus di hadapan di sholat, dalam sholat. Makanya ada orang ngirim video, ada orang sholat pakai celana pendek. Ada kaidah fikih lah sholat. Kaidahnya dalam fikih tidak sah sholat. Nanti ngerti ilmu, nanti ngaji sholat begitu nggak sah. Ya, kalau ditanya kenapa nggak sah, tapi bukan nanti buat nyalain orang. Wah, ini orang sholatnya nggak sah nih. Namanya hujat. Lah, ilmu bukan buat menghujat. Ilmu bukan buat berdebat. Ilmu itu buat kita amalin. Ilmu itu mulia, ilmu itu syaraf. Sayang, bahaya kalau ilmu dibuat jadi bahan perdebatan, bahaya. Sekarang orang bilang, ini haram ini. Lah, ente tahu haram, amalkan. Ya, ilmu itu buat kita amalkan. Nah, kemudian di hadapan perempuan tadi, perempuan yang bukan mahram, semua badan auratnya enggak boleh terlihat. Kemudian di hadapan istri boleh terlihat apapun, artinya tidak ada aurat. Nah, adapun auratul hurrah, aurat perempuan yang merdeka, bukan budak. Ada 5. Jadi orang perempuan kalau dia sholat, dia apa, kan ada aurat. Pertama, indah fil khalwah, di dalam kesendirian. Perempuan kalau lagi sendiri, auratnya wa indan nisa. Dan begitu juga di hadapan perempuan yang di hadapan perempuan sesama perempuan. Wa rijalil maharim, dan juga laki-laki yang muharramnya dia. Apa auratnya? Ma baina surrati wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Ya, antara pusar sampai lutut. Ya, ini auratnya secara fikih seperti itu. Tapi adaban kayak tadi di hadapan laki-laki yang muharramnya, berarti di hadapan kakaknya. Maaf tadi yang kurang kakaknya belum, bukan cucunya. Cucu kan dari ibu. Yang pertama, muharram kita tuh anak perempuan. Ya, anak perempuan. Kemudian ibu, orang tua, ibu kita tuh muharram. Kemudian saudara kita, adik atau kakak, ya, adik atau kakak itu saudara kita perempuan itu muharram kita, nggak boleh dinikahkan. Kemudian lagi anaknya saudara kita yang laki-laki, anaknya saudara kita yang perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan. Jadi nggak boleh, itu muharram 7. Nah, seperti di sini depan saudara kita, depan saudara kita ada perempuan, depan saudara laki-lakinya. Apa auratnya? Antara pusar sampai lutut. Berarti mohon maaf, bagian atas terlihat, iya, tapi lebih baik tutupi. Sebab apa? Tidaklah menyempurnakan wajib kecuali itu wajib. Jadi tutupin. Nggak mungkin kan vulgar banget ini dilihat sama saudara kita sendiri, tapi tidak menjadi aurat. Artinya kalau nggak sengaja, misalkan ada kita ngelihat saudara perempuan kita lagi nyusuin anaknya, dosa apa enggak? Nah, ya, tidak dosa. Sebab apa? Auratnya dari pusat sampai lutut. Akhirnya fikih indah ngasih kita nggak semuanya berat buat kita kan. Nggak sengaja saudara kita rumah petak lagi nyusuin, di situ kelihatan. Ya, nah ini untuk apa tadi?
di hadapan ketika kesendirian, perempuan lagi sendiri atau perempuan di hadapan perempuan. Jadi ada perempuan kumpul sama perempuan, auratnya apa? Antara pusar sampai lutut. Jadi misalkan dia mau nyusuin di depan temen yang perempuan, boleh. Saja di depan banci, nggak boleh. Jangan, laki-laki itu. Ya, jadi perempuan aja. Oh kan teman saya udah berubah jadi perempuan, coba periksa. Begitu misalkan, nggak bisa banci perempuan, laki-laki, banci itu laki-laki, nggak boleh ya. Allah buat soal aja. Kemudian, itu yang pertama tadi. Kedua, Indonesia al-fasiqat wal kafirat. Orang perempuan auratnya di hadapan perempuan yang fasiqat. Fasiqat ini fasik. Sekarang sekarang banyak kan perempuan fasik, perempuan yang senang nggak usah jauh-jauh ngumbar-ngumbar aurat di media sosial, joget-joget di media sosial. Apa bukan fasik? Fasik. Itu mengamalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dilakuin. Terus kita di depan teman saya begitu, Beb. Ya ente teman ente jangan. Jangan. Nah, ada aurat antara ente dengan dia. Dan begitu juga di hadapan perempuan yang kafirat, perempuan yang kafir. Ente punya teman, boleh, nggak ada larangan. Saya punya teman non muslim, nggak ada masalah. Tapi ada auratnya. Ketika ente berdua dengan dia atau bertiga bersahabat, ada auratnya. Apa auratnya? Ma la yabdu indal mihnah. Apa saja yang terlihat ketika kita bekerja. Biasanya orang perempuan kalau kerja nyapu, ya bersihin, ngepel, masak, pakai pakaian kayak gimana? Oh, pakai daster biasanya, ya. Kalau orang kita biasanya pakai daster. Beda. Ente jangan bicara kadarnya orang Eropa atau orang mana, Jepang atau orang mana. Lah, ini kadarnya orang kita, orang Muslim. Biasanya perempuan kalau kerja pakai baju tutup daster, tangan pendek, bajunya biasanya di bawah lutut. Bukannya buat orang Eropa atau orang Sebab kenapa? Sebab zaman kita sekarang masalah pakaian ini udah mulai dirubah. Dulu di negeri kita ketimuran, pakaian itu rapi. Sekarang mohon maaf, ente mau jalan kemana ngeri. Orang perempuan pakai bajunya tali doang, ya. Hakada dunia yang terjadi. Jadi sengaja saya jelasin lebih terperinci supaya kita paham. Nah, kita punya istri, punya temannya wah kita tahu nih fasifat atau kafir. Nasihatin istri kita jangan sampai seperti itu. Hafaladhi yabdu laysa bi Allah. Apa aja yang terlihat biasanya kalau kerja kepala, bukan aurat. Jadi antara misalkan orang perempuan muslimah dengan perempuan kafirah, perempuan muslimah dengan perempuan kafirah. Boleh terlihat kepala, boleh. Terlihat wajah, boleh. Ya, tapi mohon maaf, yang tadi nggak seperti di hadapan saudara muharramnya atau ketika dia sendiri, ya, atau di hadapan perempuan yang lain. Boleh terlihat sampai pusar, lutut sampai pusar. Kalau perempuan yang fasikat, kafirat, dia harus tertutup nih. Mohon maaf, tertutup badannya. Falladhi yabdu laysa bi awrah wa ra's. Kepala boleh. Wal wajah boleh, wajah. Unuk boleh nih, leher. Tangan sampai al-udud boleh nih. Sampai udud, nih udud namanya. Apa kita bilangnya? Lengan, ya, sampai udud. Boleh. Wajah kaki sampai mana? Rukbatain boleh, sampai lutut. Ya. Wa ma adahu awrah. Selebihnya aurat. Selebihnya aurat. Yang ketiga, aurat perempuan di dalam sholat. Ya, jami'ul badan ilal wajh wal kafain. Semua badan kecuali wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Jadi sholat harus terlihat. Kepala, rambut, aurat. Ya, makanya orang perempuan kalau sholat harus perhatian. Pakai mukena tuh. Batasan wajah mana? Wajah itu batasannya dari tulang. Namanya dibilang tulang dzaqam. Nih batasannya. Kalau kita pegang ada tulang di sini. Nih, di sini depan, bukan di dalam. Nih depan. Nih, kita pegang nih. Ini ujungnya. Ya.
Jangan karena ada jenggot itu megangnya di sini, jangan. Ini jangan ntar pakai mukena di sini, nggak boleh itu. Banyak orang perempuan pakai mukena di sini, itu nggak sah sholatnya, nggak sah. Karena batasan wajah itu dari sini ke tempat pertama tumbuh rambut di wajah. Ini harus tertutup. Rambut nggak boleh kelihatan. Terus. Makanya orang-orang Hadramut tuh kalau jual mukena, ada mukena dibilang mukena Hadramut. Kenapa dibilang mukena Hadramut tuh selalu tutup sampai ke sini? Ya, kenapa dilebihin? Ikut kaidah dari mana ya, wajib dari wajib untuk menyempurnakan biar nggak ada yang terlihat. Orang itu sekarang jual mukena begini diikat di sini, ada mukena diikat bagaimana? Macam. Ya, nah, itu mestinya tertutup. Antara ujung telinga sampai ujung telinga, kan kita bahas di bab dulu. Wajah itu apa? Ya. Wajah itu dari pertama tumbuhnya rambut sampai ke tulang belakang, antara apa namanya nih semak ini telinga sampai ke sini. Udhun dari udhun ke udhun nih. Ini wajah wajib tertutup, wajib. Jadi orang perempuan kalau sholat harus perhatian. Banyak orang tidak sekarang kurang perhatian, sholat aja pakai mukena. Nah, makanya biasakan di tempat sholat perempuan tuh siapin kaca. Jadi setiap perempuan mau sholat, biar dia ngaca dulu, ada rambut yang keluar kan? Ada rambut keluar nggak sah karena auratnya. Ya, ini penting. Ini sangat penting. Boleh kita sampaikan lagi ke keluarga kita biar lebih perhatian. Kemudian yang keempat, inda rijal ajanib jami'ul badan, di hadapan ya laki-laki yang bukan mahramnya, orang-orang laki lain. Ya, bukan keluarganya, bukan mahramnya, maka apa? Harus dia menutup seluruh badan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian indah haliliha, di hadapan suaminya yang kelima. Apa di hadapan suaminya? La aurah, tidak ada aurat. Ya, artinya nggak ada masalah. Misalkan ada istri kita nggak pakai pakaian di hadapan kita, nggak masalah, halal. Ya, nggak masalah, nggak ada yang berdosa. Kemudian yang terakhir, aurat amah, auratnya budak perempuan. Kalau budak perempuan, auratnya fil khalwah pertama sawati. Ketika amah di dalam kesendiriannya, maka sawati seperti laki-laki, dua kemaluannya nggak boleh dilihat. Kemudian fi shalah wa inda nisa wa rijal al-maharib, di dalam salat, wa inda nisa, dan di hadapan perempuan-perempuan lain, wa rijal al-maharib ma baina surrati wa rubbah, yaitu di antara surrah dan rubbah. Ya. Dan kalau surrah di antara surrah nih, lutut sampai ke pusarnya. Jadi seorang perempuan budak boleh sholat pakai baju biasa, hakikatnya boleh. Wa inda nisa al-fasiqat, dan di hadapan perempuan-perempuan yang fasik, wal kafirat ma la yabdu indal mihna, sama kayak perempuan enggak boleh terlihat kecuali seperti kita pakai pakaian kerja yang sisanya boleh terlihat, wajah, kepala, leher, tangan sampai telapak, ya sampai pergelangan, kemudian kaki sampai lutut boleh. Yang keempat, inda rijal ajanib, di hadapan perempuan yang laki-laki yang bukan mahramnya seluruh badan. Yang kelima, di hadapan halalnya yaitu suaminya atau sayyidnya, la aurah, tidak ada aurat. Allahu a'lam. Ini tentang aurat. Jadi harus jadi perhatian. Jadi sebelum kita sholat, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menutup aurat. Kemudian wajib raf'un najasah, wajib untuk mengangkat najis. Ini syarat berikutnya. Berarti dari pertama udah berapa syarat? Pertama harus tahu waktu. Pertama harus tahu masuknya waktu dengan yakin atau dengan ijtihad. Kemudian yang kedua harus mengetahui arah kiblat. Yang ketiga harus menutup aurat. Yang keempat harus mengangkat najis. Ay la yasih shalah
Kalau kita tidak sahlah salat kalau kita masih bawa najis. Fi thawbi wal badan wal makan. Di baju, di badan, di tempat salat harus suci. Ya, enggak boleh ada najis. Nah, ini syaratnya. Jadi harus suci dari najis. Bagaimana? Najis allati la yu'fa anha, najis yang enggak dimaafkan. Ada di dalam sholat najis dimaafkan. Contohnya ente lagi sholat, tahu-tahu sini ente tiba-tiba berdarah, atau punya bisul pecah, atau punya jerawat pecah misalkan, atau di mana gitu ya. Terus kena ke baju, ini darahnya masih yu'fa. Ada darahnya yu'fa, dimaafkan. Tapi dengan syarat tidak lebih dari bundaran logam. Kalau punya duit berapa 1.000 rupiah, taruh ukurannya lebarnya, kalau lebarnya sampai sedada, ini nggak sah, nggak batal sholat ente. Ya, artinya darah yang sedikit, yu'fa, dimaafkan. Najis yang dimaafkan. Nah, adapun najis memang tidak dibahas di beberapa permasalahan tentang toharah di kitab Risalatul Jami'. Najis itu secara bahasa kullu mustaqdar, sesuatu yang menjijikkan itu disebut najis. Najis itu secara bahasa sesuatu yang menjijikkan. Orang geli, jijik itu najis. Karena ada orang kalau ngomong sama orang lain, najis lu. Ya, geli sama orang atau ngejijikin orang, ya bahasanya. Itu bahasanya. Itu secara bahasa. Ya, sebenarnya nggak berubah, nggak. Subhanallah ya, bahasa ente mau pindahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia artinya begitu juga. Ya, artinya penggunaannya kan kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang menjijikkan. Ya orang kita kalau ngomong najis ente, ya, berarti ente menjijikkan. Allah. Ya. Kemudian secara syariat kullu mustaqdar yamna sihhatus shalah haitsu lam rakhis. Secara syariat najis itu adalah kullu mustaqdar, segala sesuatu yang menjijikkan. Nah, yang kedua dia menaqsihatus shalah, yang menghalangi sahnya salat, itu disebut najis. Ya, disebut najis. Apa di antaranya air pipis kita, ya, kemudian kotoran besar kita najis. Terus apa lagi? Terus seperti bangkai binatang itu najis. Ya, kemudian lagi darah najis, nanah najis. Ya, kemudian apa lagi? Di antara najis. Ya, air liur enggak? Air liur yang najis yang kalau keluar dari perut kita. Ada orang tidur begitu tuh, atau tidur begitu tuh, perutnya di atas kepalanya, itu najis. Kalau ada keluar air liur biasanya lebih bau. Itu najis. Ya, itu najis. Terus kalau yang lain muntah najis. Ya, itu jadi perhatian. Nah, di sini diharuskan dalam syarat sahnya salat, ya, disebutkan haitsu lam rakhis, najis ini sesuatu yang tidak diberikan rukhsah, diberikan kesempatan. Ada emang najis diberikan kesempatan, ada. Kharajal murakhis faqir tahurain. Kalau kita udah kehilangan dua alat suci, kita ada najis, enggak ada air, enggak ada debu, dan kita harus sholat nih. Ya, fa innahu yusalli li hurmatil waqt. Ente sholat walaupun ente enggak bersuci dari najis itu, nah, sholatnya dengan apa? Dengan niat menghormati waktu. Ya. Walihi adah, dan wajib untuk dia mengulangi sholatnya nanti. Ketika itu udah dapat alat suci, itu bersihin najisnya, ente ngulangin sholat. Jadi sholat apa? Sholat zuhur. Ente kenapa sholat zuhur? Ya pas mau sholat zuhur waktunya udah mau habis. Ya sholat zuhur mungkin kepanjangan. Sholat subuh dah, sholat maghrib, bajunya ada najis, mau bersihin nggak ada air, tayamum nggak bisa juga, kehilangan alat suci nih bagi tuhuri. Ya, akhirnya apa? Kemudian dia sholat untuk menghormati waktu. Yang begini aja kita diajarin supaya menghormati waktu. Berarti dia tetap harus sholat.
Walaupun keadaan itu begitu. Bagaimana ada orang nanya, saya kerjaan saya lebih banyak keteter. Boleh nggak salat saya kodok? Ente duluin kerja kepada Allah. Nggak, begini aja disuruh ente sholat, lagi kerja. Dunia ente jual ibadah ente jual ridho Allah karena dunia, karena kerja. Ayo, nggak pantas. Hakada. Ya, nah seperti itu. Jadi wajib sebelum kita sholat mengangkat najis. Nah di sini disebutkan minat thawb, dari baju wal badan wal makan, dari baju pakaian kita yang kita pakai. Ya, al ulama mengatakan al-thawb ini termasuk kullama yahmiluhu, segala sesuatu yang dibawanya, termasuk pakaian. Kita bawa pulpen, nih kita bawa pulpen ke sholat, kita bawa pulpen. Nah pulpennya harus suci tintanya. Pulpennya tintanya najis tuh, nggak sah sholatnya. Andai nggak tahu ya, tinta biasanya dari buah ya, bukan dari hewan. Terus apa lagi yang kita bawa? Peci, kacamata, semua kita bawa tuh, termasuk baju. Ya, jadi nggak boleh ada najisnya. Wal badan wal makan, begitu juga badan dan tempat. Maksud tempat ma yulamisu a'dhal musalli, yang menyentuh a'dha al-musalli, anggota kita sholat. Ketika kita sujud lebih penuh tuh rasa, semua yang kita sentuh itu harus suci. Kita harus suci. Ya. Kalau boleh ada di sejadah gitu tuh kita sentuh kan. Kalau boleh di sejadah ada semuanya wajib dibersihin, diperhatiin, dilihat. Dan termasuk fil Jum'ah, di dalam Jumat mihrabnya, ya orang khutbah Jumat, karena kan khutbah termasuk bagian daripada sholat Jumat, harus bersih. Jangan mihrabnya kotoran cicok. Nah, ngurus masjid harus bersih. Nah, ini harus dibersihkan dari baju, badan dan dalam tempat. Jangan sampai ada najis. Kemudian wajib 'alal qadir an yusalli al-fardh qa'iman, dan wajib bagi yang mampu untuk sholat berdiri. Ini biasanya para fuqaha ada yang menaruh syarat ini menjadi syarat, ada yang menaruh ini menjadi rukun sholat. Nah, Imam Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, beliau di dalam kitabnya menaruh ini menjadi syarat. Ya. Ini menjadi syarat. Jadi nggak disebutin di rukun, di furudus shalah nggak disebutin. Tapi adanya di syarat berdiri bagi yang mampu. Nah, ada dalam syarat ini yang nggak disebutkan. Apa dalam syarat ini yang nggak disebutkan dalam kitab ini? Taharah anil hadatsain. Orang yang mau sholat, syarat sahnya sholat juga harus suci dari dua hadas. Suci dari hadas besar dengan mandi, suci dari hadas kecil dengan berwudu. Berwudu miftahus sholat, kuncinya sholat. Jadi habis buang air kecil yang langsung sholat, sah tak? Emang di kitab nggak disebutkan ya? Di kitab nggak disebutkan, tapi itu syarat sahnya sholat. Jadi sebelum ente mau sholat, ente harus ambil air wudu dulu. Ya, kalau sholat biduni taharah walau nasiyan lam tasih. Ada orang sholat tanpa bersuci, tanpa berwudu, dia ada janabah tanpa dia mandi, lam tasih, enggak sah sholat. Jadi harus bersuci. Nah, ini syarat tidak disebutkan. Kemudian ada lagi satu syarat juga tidak disebutkan. Apa di antaranya syarat yang tidak disebutkan? Al-ilmu bi fardhiyatiha. Ilmu yakin dengan mengetahui kewajibannya. Gak boleh. Ini sama seperti syaratnya wudu. Dalam sholat juga gak boleh. Seseorang itu atau sholat apa? Sholat bukan wajib kayaknya. Sholat bukan wajib, sunnah. Itu sholat tidak sah. Karena kita meyakini sholat bukan
wajib. Artinya dia tidak mengetahui salat. Taraddad fi sunniyatiha, la bala tafsir salat. Dia bolak-balik salat wajib sunnah, salat wajib sunnah. Asal salat wajib harus tahu. Karena pentingnya kita belajar ilmu. Padahal dalam praktek sampai kenapa dalam syarat disebutin bisa, dalam fardu bisa, dalam sunnah bisa. Para fuqaha hebatnya seperti itu, mereka menjelaskan supaya tidak menjadikan sholat kita batal. Ada lagi satu syarat lagi yang tidak disebutkan dalam kitab, ada ya taqid fardhan min furudihi sunnah. Enggak boleh orang yang sholat meyakini yang wajib itu sunnah. Jadi enggak boleh. Yang wajib wajib. Ruku apa hukum? Ruku sunnah. Batal sholat kita. Nanti nggak ruku dari berdiri langsung sujud tuh nggak apa-apa. Tidak sunnah lah. Terus nanti habis ruku langsung sujud gitu nyosor biar cepat. Nah, boleh. Itu nggak sah. Tidak wajib. Kunut sunnah. Ya, kunut duduk di antara dua satu lagi tasyahud awal sunnah. Kalau yang lainnya wajib. Jadi harus kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Tak boleh kita meyakini yang wajib hukumnya sunnah. Wallahu a'lam. Nah, kembali ke tadi, qiyam alal ghadir wajib di dalam syarat sahnya sholat. Kalau para ahli fikih yang lain banyak yang menaruhnya ini di dalam bab tentang rukunnya sholat. Apa itu? Berdiri bagi yang mampu. Jadi orang kalau mau sholat harus berdiri, wajib. Boleh sholat fardu dia duduk. Kalau sholat sunnah boleh. Ya, sholat fardu harus berdiri. Kalau yajibul qiyam fin nafilah, enggak wajib di dalam sholat sunnah. Jadi itu mau sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, boleh duduk. Ya, bal yajuzul qu'ud, boleh duduk. Saya mau sholat ba'diyah, sholat qobliyah duduk, capean kayak kelelahan, supaya enggak ketinggalan, supaya enggak kehilangan pahala sholat sunnah. Ente mau lakukan, ente mau memaksakan diri walaupun ente duduk, boleh. Tapi kalau di dalam sholat wajib, sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak boleh. Ya, makanya kalau intijah, sholat intijah juga boleh. Sholat sunnah ya boleh. Jadi begitu tidur, arah kiblat boleh. Walahu rub'ul ujur. Tapi kalau kita sholat sunnah nggak berdiri, sholat sunnah duduk, maka dapat pahalanya setengah. Nah, sholatnya ngerubah sapi seperempat. Ya, itu pilih dah. Kalau sholatnya kayak gimana pahalanya? Ya, tinggal dipilih. Intinya supaya orang yang punya perhatian, dia udah istiqomah, nggak ninggalin sholat. Wallahu a'lam. Ini ada satu hikmah, subhanallah. Di hadal kalam ini orang yang sholat berdiri dapat sempurna sholat sunnah ya. Orang yang sholatnya duduk dapat pahala setengah. Orang yang sholat sunnah nih miring begini tiduran dapat pahala seperempat. Ada satu kisah kemarin saya baru dengar cerita. Ahad minal sholihin, satu orang soleh yang istiqomah baca ratib. Suatu hari dia istiqomah baca ratib. Suatu hari ada satu orang mau bunuh dia. Dia mau dibunuh nih, diincar. Ini kisah nyata. Diincar. Subhanallah. Tiap ini orang datang ke rumahnya nggak pernah ketemu di dalam rumah. Cari muter dulu dalam rumah mau dibunuh nih. Orang soleh nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Subhanallah. Suatu hari, tiap malam dia datang, nggak pernah ketemu. Suatu malam dia datang sampai ke rumah, ketemu nih orang, tapi cuma setengah badannya. Subhanallah. Ketemu nih orang lari gitu,
Dia ceritain sama orang-orang, datengin. Kita di mana nih? Bisa badan setengah ke wali, siapa ya? Dia bilang enggak. Ini orang emang mau bunuhannya, dia bilang. Saya nggak punya apa-apa, cuman saya nggak pernah lepas. Setiap habis maghrib baca ratib. Setiap saya pulang kerja, katanya orang soleh, saya baca ratib. Mau tidur tuh baca ratib, mau tidur baca ratib. Suatu hari karena saya kerja kecapean, jadi saya baca ratib, baru setengah tuh ratib saya udah ketiduran. Jadi yang terlihat tuh setengahnya mestinya hilang. Keistimewaan ratib. Jadi jangan disepelein. Ya, ratib amalan yang luar biasa, ya, indah. Sampai ada satu, ini kisah nyata juga, buat kita aja ya. Di streamingin sih, ya. Ini kisah nyata. Ada satu orang minal habaib, kita juga habaib, inilah habaib. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal attas, dia dari orang al-attas, keluarga al-attas. Orang dulunya emang begitu sengaja. Demen nyari-nyari, dia cari al-kahin, cari dukun yang hebat. Datang dia dapat informasi di satu kota ada dukun hebat. Ini dukun hebat nih, luar biasa. Datangin tuh dukun, ahlan wa sahlan. Tuh dukun manggil, ya Bib, ada apa di sini? Tapi dia nggak ngerti tuh dukun apa Habib apa. Manggilnya orang manggil Habib. Ya, banyak kan orang sekarang begitu. Manggil Habib nggak ngerti apa tuh Habib, nggak ngerti ya. Udah panggilnya Bib gitu. Ada apa Bib? Dia bilang, saya dengar ente ini orang hebat, punya ilmu gini. Ini orang cuman Allah kasih ada sesuatu nggak sempurna dari ini orang. Akhirnya dia bilang iya. Kenapa Bib? Dia bilang enggak. Saya pengen ente ajarin anak ilmu ente yang paling hebat. Kasihan ijazah, kasihan amalan, apa yang paling hebat? Ilmu hitam nih, kata dia. Ente serius, Beb? Iya, serius. Tapi ada syaratnya, Beb. Nih Habib dulu belum baik nih Habib masih nyari-nyari yang begitu temen. Ya banyak kan orang yang belajar bukan belajar fikih, nyarinya yang begitu kan? Ada. Akhirnya kata dia, subhanallah. Ada syaratnya apa? Ente harus tinggal sendiri di satu pegunungan gitu. Disiapin ada satu tempat kayak pendopo gitu. Suruh tinggal di situ 4 hari, nggak boleh makan, nggak boleh minum kecuali air putih. Syaratnya itu 4 hari, nggak boleh makan, nggak boleh minum 4 hari. Ini Habib aneh juga lagi diikutin, ya udah ya. Ya kalau saya sih nggak bakal mau gitu ya. Mau ilmu bisa terbang. Ya 4 hari nggak makan, nggak minum kecuali air putih. Diikutin. Dia bilang, Bib, katanya orang yang ahli ilmu hitam. Pokoknya jangan takut ya, ngeliat yang nih, ngeliat itu segala macam nih itu. Dia bilang, iya udah, tinggalin sendiri. Dia sholat, nih Habib sholat. Amalannya nggak dilepas ratib. Baca ratib di situ. Ya, sampai 4 hari nggak makan, nggak minum, cuma air putih lemas begitu. Sampai akhirnya datang bulan tuh, hari keempat datang bulan tuh, pakai kurung batang gitu tuh, diangkat tuh, udah kagak kuat ya digotong. Udah selesai ditanya, gimana Beb? Katanya orang, ketemu nggak? Dia bilang mana? Kata dia, nggak ada yang nongol, walau ketemu, walau ilmu apa? Kata dia, nggak ada dapat apa-apa. Dia bilang, emang Beb, ente ngamalin apa di situ? Ente baca apa di situ? Kata dia orang nih, yang jago ilmu itu. Dia bilang nggak ada, saya membaca ratib, baca amalan yang diajarin sama guru-guru saya, amalan jin saya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dia bilang kenapa? Emang enggak tuh, semuanya jin yang ada di gunung tuh semua pada ngungsi, semua berkabur. Jinnya berkabur semua dari situ. Keistimewaannya ratib. Jadi jangan kita sepelein. Lagi kalau kita dawamin, kita istiqomahnya baca. Ya, sempetin lagi zaman sekarang nih kekhawatiran virus apa. Ente pengen dilindungi, udah paling mulia. Sampai dulu ada satu Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad waktu nulisnya ratib itu bilang satu bacaan ratib Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Sampai dia bilang ada satu buku aurat di satu kaum, buku aurat itu berwiritan tebal begini. Dia bilang apa sama satu ini enggak ada apa-apa itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tapi yang paling penting dari itu
aurat atau zikir atau aurat yang kita baca dengan khusyuk, dengan hati-hati. Kalau kita pengen ngerasain ya, khasiatnya atau manfaatnya betul-betul, keberkahan yang betul-betul, bacanya dengan hati-hati, dengan khusyuk. Jangan nanti baca sambil liatin WhatsApp, ya percuma itu. Itu susah ya, kayak begitu gimana mau dapat manfaat daripada rahatia. Wallahu a'lam. Ya, selesai daripada syarat sahnya sholat. Insyaallah kita sambung minggu depan syarat tentang rukun sholat. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, sehatin badan kita, amin ya Allah. Fadhol. Ada jamaah-jamaah mau ditanyain, silakan. Fadhol. Ketika kita sholat, imam sudah posisi tahiyat akhir, kita masih belum selesai, ada masbuk. Nah itu posisi kita ngikutin posisi imam seperti tahiyat akhir atau tahiyat yang awal. Ketika ente nggak dapetin apa namanya posisi ya, ente hanya tentang posisi bebas. Ente mau posisi duduk, ente tahiyat akhir, tahiyat awal, mafi muskilah. Kan yang penting ente ngikutin. Ketika ente nggak bakal dapetin lagi, kayaknya kalau nungguin orang nggak ada lagi nih, nggak bisa mulai dari awal. Oh, ada jamaah cuma udah di tahiyat akhir, masbuk ngikutin aja. Posisi gitu. Duduknya posisi. Kalau posisi duduk bebas. Ya, ada posisi duduk tahiyat awal, posisi duduk tahiyat akhir. Ya, afdal ngikutin imam tahiyat akhir ente ngikutin tahiyat akhir. Tapi bukan lagi bangun. Karena itu bukan hitungan ente nanti setelahnya. Setelah imam salam hitungan ente berapa? Oh saya baru cuma dapat 1 rakaat. Ente belum tasyahud sholat zuhur 4 rakaat. Berarti habis 1 kedua biasanya ada tasyahud awal kan? Ente tasyahud awal lagi. Wallahu a'lam. Dan satu lagi, ketika khutbah Jumat, itu kita mau sholat atau langsung dengerin khutbah aja? Sholat sunnah. Sholat sunnah itu kalau imam, mohon maaf ya, ini biar jadi pelajaran juga. Kalau sudah adzan kedua berarti imam sudah naik atas. Kalau imam sudah naik ke atas mimbar, sholat sunnah yang diperbolehkan hanya tahiyatul masjid. Qobliyahnya udah nggak ada. Banyak orang diperhatiin, mohon maaf. Biasanya masjid yang sholat sunnahnya, yang adzannya 1 kali. Ada masjid adzannya 1 kali, maka muskilah, nggak masalah. Malah kalau ditanya adzannya 2 kali bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena itu nggak ada di zaman Rasulullah SAW. Mulai siapa tuh adzan 2 kali? Di zaman Khalifah Sayyidina Utsman ibn Affan. Tapi bid'ahnya baik. Sebab kenapa adzan pertama manggil jamaah biar pada datang ke Jumat nih. Kita jangan sampai ketinggalan khutbah, menandakan zuhur sudah masuk, waktunya kita datang sholat Jumat. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ente misalkan datang imam sudah khutbah, ente mau sholat sunnah boleh, tapi hanya diperbolehkan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat yang ringan. Jadi cepetin, jangan cepetinnya bukan cepet-cepet banget juga ya. Cepetin maksudnya diringan, berarti bacaannya jangan surat yang panjang. Seperti itu. Wallahu a'lam. Mau duduk boleh juga baca al-baqiyatus shalihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 35 kali. Sama kayak kita masuk masjid, lupa tahiyatul masjid atau udah duduk aja kan ada orang begitu. Baca tasbihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah 35 kali. Ada lagi yang bertanya, paham ya? Ada yang menanya? Allah nggak ada ya cukup tadi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri wa anta wa dhakar Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan كل حلالا دائما وأخلا أتقيا العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شعور وأقرب الرضا واقض عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحبه
بالمصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا الأورات وآمن الأوقات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والعال والإخوان سائر البلدان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. واسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي محظى سولي بالمصطفى رسولي محظى بكل سولي بالمصطفى محظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه داد طاس صحبي. والحمد لله في البدع والتناهي. آمين. الفاتحة بنية القبول وإقبال الصلاة كل هذا. آمين. رسول الله محمد بن عبد الله وآله وإخوانه والنبيين المرسلين وأهل بيته أجمعين ولجنة المفسرين المحدثين ومفسرين الكتب النافعة أجمعين، خصوصا منهم سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن ما إلى وسيدنا عبد الرحمن محمد سكاب وأولاده وأوصي وغيره، ثم إلى فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وأبي عقيل بن سالم وأوصي، ثم إلى عبد الرحمن عباس وشعبي بارس، ثم إلى وسيدنا القطب بن إرشاد وأظهر العبادة في عبد الله بن علي الحداد وأوصي وغيره، ثم إلى وسيدنا أبي محمد بن زين الحبشي وأصولهم وفروعهم من الله وإلى ربهم، وما من الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن الله يفتح علينا فتوحا وأولادنا فتوح العارفين ويفقهنا وإياهم في الدين ويهديهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل ويجعل سيدنا محمد لنا شيخا ومرشدا ودليل، وأن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويزود التقوى ويحفظنا من كل أذى والبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسر ودين الآخرة بالمغفرة، ويهب لنا وإياكم ما وهبه لكم من الرجال من العلوم والأعمال وأخلاقه والنيات. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.